sini kita akan bahas topik yang sebenarnya sering banget muncul di dunia keuangan, yaitu resiko pasar. Bersama aku ada Azka dan Maya juga seperti biasa. Hai kalian. Halo, siap bahas yang agak serius tapi tetap santai. Hai, tema hari ini kayaknya banyak nyangkut ke isu-isu ekonomi yang lagi ramai juga ya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Aku mau nanya nih ke Azka, menurut kamu resiko pasar itu apa sih? Kalau versi simpelnya mahasiswa, risiko pasar itu risiko yang muncul karena perubahan kondisi pasar secara keseluruhan. Misalnya, perubahan harga saham, nilai tukar, suku bunga, atau harga komoditas. Intinya, faktor-faktor yang enggak bisa dikontrol perusahaan, tapi bisa berdampak ke nilai investasinya. Nah, betul. Yang bikin risiko pasar tricky itu karena sifatnya eksternal. Mau perusahaan kerja sebaik apa, kalau pasar lagi goyang ya tetap aja bakal kena imbasnya. Makanya investor harus paham pola dan indikatornya dulu. Oke, baik. Terus bentuk resiko pasar itu ada apa aja sih? Biasanya sih ada beberapa, tapi yang paling sering dibahas tuh yang pertama ada risiko suku bunga. Kalau suku bunga naik atau turun, nilai asetnya bisa ikut berubah. Yang kedua ada risiko nilai pasar, nilai tukar. Ini buat perusahaan yang transaksi internasional, kurs naik dan turun bisa bikin biayanya berubah. Dan yang ketiga ada risiko harga komoditas, misalnya minyak, emas, atau bahan baku. Dan yang terakhir nih ada risiko ekuitas, yaitu perubahan harga saham. Nah, investor sering pakai istilah volatilitas buat ngukur resiko pasar. Semakin tinggi volatilitasnya, semakin besar resiko fluktuasinya. Nah, berikutnya untuk contoh nyata yang relate banget nih ke kita sekarang apa sih? Misalnya, waktu nilai tukar rupiah melemah, banyak perusahaan yang impor bahan baku. Jadi, kena tekanan biaya. Itu risiko pasar. Atau saat kondisi global nggak stabil, harga saham tiba-tiba turun tajam. Atau nih ya, yang paling sering kita lihat, harga BBM naik karena harga minyak dunia juga naik. Jadi itu juga bentuk risiko pasar untuk negara dan perusahaan, begitu. Kalau begitu, bagaimana caranya perusahaan atau investor mengelola resiko pasar tersebut? Biasanya pakai strategi seperti diversifikasi portofolio, hedging, atau analisis pasar secara rutin. Intinya bukan menghilangkan risiko, tapi nge-manage biar dampaknya gak terlalu besar. Iya, misalnya perusahaan yang ketergantungan bahan impor kadang pakai kontrak lindung, nilai kita bisa dibilang heady gain, supaya kalau kurs tiba-tiba naik, mereka nggak terlalu rugi. Oke, jadi intinya resiko pasar itu sesuatu yang gak bisa dihindari, tapi bisa dikendalikan kalau kita paham sumbernya. Makasih banget buat Azka dan Maya untuk sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat untuk bagi para pendengar. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dipahami oleh kalian. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Sip, semoga bantu buat yang lagi belajar manajemen resiko. Oke, sama-sama. See you di episode berikutnya.